Pandemi Corona telah merubah banyak agenda besar, salah satunya Pilkada 2020. Lalu, bagaimana tahapan Pilkada 2020 di masa pandemi Corona ini? Berikut wawancara jurnalis Kompas TV Farida Amalia bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Semarang, Maskup Asyadi. Ya saudara, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi Corona hingga saat ini kita belum tahu kapan akan berakhir. Untuk itu sejumlah agenda besar pun banyak yang tertunda, bahkan banyak mengalami perubahan. Salah satunya agenda besar yang mengalami perubahan adalah dalam tahapan Pilkada 2020. Dan untuk mengetahui lebih jelas terkait tahapan Pilkada yang ada perubahan dalam pandemi Corona ini, kita akan berbincang dengan Ketua KPU Kabupaten Semarang, Bapak Maskup Asyadi. Apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah, sehat. baik, sehat. Iya. Ya, Bapak, kita akan berbincang terkait dengan tahapan Pilkada dalam pandemi Corona. Menurut Bapak, tahapan-tahapan ini kan pastinya sudah berubah dibandingkan yang sebelumnya, apalagi ada Perpu nomor 2 tahun 2020. Bagaimana nih Pak perubahannya? Jadi perlu kami sampaikan bahwa KPU Kabupaten Semarang beserta 270 KPU Kabupaten termasuk provinsi yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2020 ini kan tanggal 23 Maret yang lalu kita dilakukan penundaan terkait dengan tahapan ini. Berdasarkan Perpu 2 tahun 2020 ini kita masih menunggu PKPU mengenai tahapan pelaksanaan pemilihan lanjutan. Yang berdasarkan rapat dengar pendapat antara pemerintah, DPR RI dan KPU, Bawaslu serta DKPP, rencananya mulai bulan Juni ini tahapan pemilihan lanjutan akan dilaksanakan kembali dan pelaksanaan pemungutan suaranya direncanakan pada bulan Desember sesuai dengan pasal 201A ayat 2. Terkait dengan hal tersebut tentunya KPU Kabupaten Semarang dengan adanya pandemi ini tentu masalah kesehatan merupakan masalah yang utama. Apalagi KPU ini tagline-nya adalah melayani. Jadi jangan sampai nanti selaku penyelenggara pemilu ini justru menyebarkan COVID-19 kepada pemilih dan para pasangan calon. Ini menjadi hal yang penting yang harus kita lakukan persiapan dengan betul sehingga masyarakat ketika melaksanakan pesta demokrasi ini tidak kemudian menjadi was-was, kemudian pelaksanaannya juga bisa berjalan dengan lancar, kemudian tidak ada yang menjadi korban, meskipun kemarin 2019 kita juga ada yang karena faktor-faktor penyakit juga mengalami meninggal, sakit dan sebagainya. Nah ini kita harapkan kedepannya dengan adanya pandemi yang semuanya ini adalah hal yang baru, kita harus berhati-hati dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 ini. Iya, berarti agenda tahapannya berubah nih Pak? Ya, secara ketentuan tahapan-tahapan itu kan sudah diatur di Undang-Undang 10 tahun 2016. Hanya dengan adanya pandemi ini tentunya waktu kemudian mekanisme cara melaksanakan tahapan ini kan juga harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Iya, artinya kita harus persiapkan tahapan setiap tahapan ini dengan mengedepankan aspek keselamatan baik itu penyelenggara maupun pemilih serta pasangan calon. Gitu. Ini banyak nih komentar dari masyarakat yang was-was apakah tidak beresiko jika tetap dilakukan pilkada di masa pandemi Corona. Ini seperti sebuah dilema, ini bagaimana tanggapan? Iya, jadi dari KPU tentunya ini KPU RI sedang menyusun ketentuan berupa PKPU mengenai mekanisme pelaksanaan pemilihan dalam situasi pandemi Corona ini. Tentunya dari draft PKPU yang sudah kami baca, yang sudah diuji publik, bahwa tahapan demi tahapan ini mekanismenya selalu mengedepankan protokol kesehatan. Artinya bahwa jangan sampai nanti pesta demokrasi ini kemudian ada kegiatan yang kemudian menjadi penyebaran virus corona kepada masyarakat, kepada pemilih, yang nanti justru akan mengakibatkan masyarakat akan semakin terpuruk jika penyebarannya melalui hal-hal yang seperti ini. Bapak, terkait dengan kita nggak bisa beralih dari ini ya, tema pilkada dalam pandemi corona ini. Masyarakat ini kan masih banyak yang was-was meskipun dari pihak penyelenggara dan lain sebagainya sudah menyiapkan protokol kesehatan. Apakah ada keraguan dari pihak KPU mungkin
tingkat partisipasi masyarakat ini berpengaruh nggak dalam pandemi corona dibandingkan dengan sebelumnya? Tentu terkait dengan adanya pandemi corona ini, masyarakat kemudian fokusnya kan memang kemarin begitu tahapan dihentikan, tentu masyarakat kan perlu mendapatkan informasi yang benar kemudian mengenai tahapan, mekanisme pelaksanaan tahapan. Kalau kekhawatiran pasti masyarakat juga ada. Namun demikian masyarakat juga di Kabupaten Semarang ini secara tingkat kesadarannya pun kalau bisa dilihat dari penyebaran COVID, kita kan angkanya sekitar 20-an yang positif dan sebagainya. Namun angka 20 ini kan juga kita harus hati-hati. Yang tentunya masyarakat juga sudah menyadari bahwa setiap kegiatan itu juga sudah semakin hari semakin meningkat kesadarannya, sudah menggunakan protokol kesehatan. Misalnya kalau pergi ke luar rumah itu kemudian pakai masker, pulang berarti ganti baju, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Ini kan sudah mulai kesadarannya meningkat. Yang tentunya kita harapkan ya partisipasinya, targetnya dari KPU RI kemarin kan 79%, kemudian diturunkan karena pandemi ini 77,5%. Ya kita harapan kita di Kabupaten Semarang pemilu legislatif kemarin kan 86%. Nah kita ya berharap di atas 80 bisa tercapai. Ini diwujudkan juga dengan tata cara penyusunan TPS. Kalau pemilihnya berdasarkan rapat dengar pendapat tadi malam KPU dengan pemerintah tadi malam dengan DPR itu kan maksimal 500 dengan harapan bahwa tidak terjadi kerumunan massa ataupun kemudian lebih dekat kepada pemilih lokasi TPS-nya. Nah ini kita hari ini sedang menyusun meskipun imbasnya adalah ketika pemilih per TPS 500 ini anggarannya akan membengkak karena TPS-nya akan bertambah. Kemudian ada protokol kesehatan yang harus dipenuhi di TPS. Misalnya harus menyediakan hand sanitizer, tempat cuci tangan, termogan. Karena pemilih yang kemudian diketahui suhu badannya lebih dari 38 itu kan harus memilih di bilik yang kita sediakan khusus kan begitu. Nah ini menjadi bagian yang anggarannya kira-kira akan bertambah. Yang besok akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah karena sesuai dengan Undang-Undang 10 kan untuk penyelenggaraan pemilihan ini anggarannya berasal dari APBD dapat ditunjang oleh APBN. Nah, tapi kita sampaikan kepada pemerintah daerah karena pemerintah daerah saya yakin SKPD-nya juga banyak anggarannya yang dipotong untuk penanganan COVID. Nah ini apakah dengan kemudian tambahnya TPS ini implikasinya bukan hanya ke KPU karena nanti Bawaslu juga akan bertambah karena yang diawasi TPS-nya juga tambah, personel kepolisiannya juga akan tambah untuk mengawasi dan sebagainya. Nah, belum lagi ini yang bikin mungkin masyarakat bertanya-tanya kalau sudah ada hand sanitizer, cuci tangan, masker, kemudian termogan untuk pencoblosan kan kita menggunakan paku. Ini nanti gimana Pak? Apakah pemilih menggunakan sarung tangan dari plastik atau apa yang sekali pakai langsung buang, atau dari pihak penyelenggara memberikan alat coblos sendiri yang mungkin seperti apa ya? Misalkan tusuk gigi yang langsung dibuang atau bagaimana nih? Ya, jadi di rancangan PKPU di dalamnya adalah pemilih dikasih sarung tangan plastik. Sarung tangan plastik. Tapi di situ juga belum disebutkan alat untuk mencoblosnya seperti apa. Yang tentu nanti kan KPU akan mengeluarkan petunjuk teknis terkait dengan alat coblosnya seperti apa. Kalau di rancangan PKPU ya intinya penyelenggara terutama KPPS pakai sarung tangan, pemilihnya pakai sarung tangan, alat coblosnya, nah itu yang belum ditentukan apakah nanti modelnya seperti tusuk gigi dan sebagainya. Termasuk juga nanti terkait dengan tinta. Kalau kemarin kan dimasukkan ke dalam botol biasanya gitu. Nah itu kalau dimasukkan sekarang kan rawan nanti bisa bercampur banyak.